Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Nabila Zahran dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang revolusi Rusia. Latar belakang revolusi Rusia. Lahirnya revolusi di Rusia dimulai dari kekalahan tentara Rusia Soviet pada Perang Dunia II. Hal tersebut membawa Rusia ke dalam masa yang suram, masa di mana Rusia banyak melakukan pembenahan di sektor apapun. Sedangkan Tsar atau Raja memilih untuk bersenang-senang tanpa menghiraukan rakyat. Setelah tahun 1918, masyarakat Rusia mengalami kekurangan makanan dan konflik tanah yang disengketakan merupakan hal yang sulit untuk diatasi, serta kesenjangan yang mencolok antara pemerintah dan rakyat Rusia. Pemerintahan bisa hidup enak-enakan, sedangkan rakyat banyak yang sakit, kelaparan, dan kemiskinan. Pada saat itu, Tsar Nicholas II lebih mementingkan keluarga-keluarganya daripada mementingkan rakyat. Keluarganya lah yang banyak menghambur-hamburkan harta atau pajak yang ditarik dari rakyat. Disinilah Raja menganggap ada sebuah kesenjangan sosial. Pemerintahan juga dinilai terlalu lemah oleh kaum Bolsheviks. Rakyat Rusia juga menilai bahwasanya Tsar terlalu pilih kasih terhadap suatu kebijakan dan mementingkan kepentingan keluarganya dan kerabat-kerabat dekat. Karena pada saat pemerintahan Tsar Nicholas II hanya pekerja yang jam kerjanya ditambah dari ketentuan dan gajinya dipotong. Bahkan ada juga yang gajinya tidak terbayarkan. Memang perbuatan yang dilakukan oleh Tsar tersebut sangat tidak pantas, karena pada saat itu Rusia mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan kas negara berkurang dan buruknya ekonomi Rusia pada masa itu. Tetapi hal tersebut ditanggapi oleh para buruh dan pekerja dengan sebaliknya, karena mereka tidak ingin pemerintahan Tsar Nicholas II tersebut yang reaksioner dan sewenang-wenang semakin memperkeruh derita rakyat Rusia pada masa itu. Para pekerja dan buruh menginginkan haknya dapat terpenuhi karena mereka mengalami kemiskinan dan kelaparan. Akhirnya para buruh bereaksi melawan pemerintah. Dalam kaitannya dengan revolusi Rusia, pada saat itu Rusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan merah dan golongan putih. Golongan merah adalah golongan yang menginginkan kebebasan hak-haknya secara mutlak, seperti halnya gaji mereka yang tidak lagi dipotong secara besar-besaran. Mereka juga tidak menginginkan penambahan jam kerja yang bukan semestinya. Walaupun penambahan jam kerja itu baik buat perindustrian di Rusia, golongan merah tersebut diantaranya rakyat, pekerja, dan rakyat yang tertindas. Sedangkan golongan putih adalah golongan yang menginginkan atau mendukung Tsar Nicholas II agar tetap menjadi raja. Kedua golongan tersebut saling bertentangan, bahkan ada di antara mereka terjadi pertentangan. Hal tersebut membuat pertengkaran antar saudara. Maka dari itu, para rakyat dan pekerja yang menginginkan Tsar Nicholas II turun tahta juga mendapat tantangan dari golongan putih yang tidak menginginkan perubahan. Dalam gerakan sosialis Rusia yang dibentuk oleh para pekerja dan kaum buruh, golongan merah, mereka mengalami kesulitan dalam melakukan kudeta terhadap pemerintah ataupun penggulingan Tsar Nicholas II secara langsung. Karena para pekerja tidak memikirkan strategi apa yang harus dilakukan, mereka hanya menggunakan fisik dalam melakukan penggulingan Tsar Nicholas II. Vernadsky tahun 1951-252. Lagi-lagi para pekerja dan buruh gagal dalam menggulingkan pemerintahan Tsar. Banyak para pekerja yang meninggal akibat dari tuntutan terhadap pemerintahan tersebut. Setelah para rakyat dan buruh bertindak dengan pikiran, terbentuklah sebuah partai. Partai yang dibentuk oleh para buruh adalah Partai Demokratik Sosialis Rusia yang didirikan oleh George Plekhanov tahun 1898. Program rencananya adalah persamaan dalam hukum, kemerdekaan pers, berbicara, berkumpul, dan perbaikan nasib buruh dan tani. Dari partai itulah rakyat dan para buruh yang tertindas meluapkan aspirasinya dalam wadah partai tersebut. Pada tahun 1903, Partai Sosial Demokrat pecah menjadi Partai Sosialis Menshevik yang dipimpin oleh George Plekhanov, kemudian dilanjutkan oleh Kerensky.
Partai lainnya adalah Partai Komunis atau Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Ulyanov atau Lenin, kemudian beralih kepada Joseph Gashvili. Dalam perkembangannya, Leninlah yang berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Lenin menggunakan strategi kudeta terhadap Tsar. Mereka terus berjuang untuk revolusi para buruh dan pekerja. Mereka bekerja keras dan bekerja sama satu sama lain untuk menggulingkan Raja Nicholas II. Pada akhirnya, Bolshevik atau golongan merah berhasil mengkudeta dan menggulingkan pemerintahan Raja Nicholas II dengan kebanggaan dan kerja keras. Heyman 1993-269. Sebab-sebab terjadinya revolusi. 1. Pemerintahan Raja Nicholas II yang reaksioner. Yang kedua, susunan pemerintahan raja yang buruk. Ketiga, perbedaan sosial yang mencolok. Keempat, persoalan tanah. Kelima, adanya aliran-aliran yang menentang raja. Yang keenam, kekalahan perang. Ketujuh, ancaman bahaya kelaparan. Jalannya revolusi Rusia. Revolusi Rusia tahun 1917 dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni 1. Revolusi Februari tahun 1917, kedua Revolusi Oktober tahun 1917. Revolusi Februari 1917, revolusi ini dimulai dari Petrograd, sekarang Leningrad, dengan demonstrasi yang menuntut bahan makanan, kemudian diikuti dengan pemogokan di perusahaan-perusahaan. Revolusi yang digerakkan oleh kaum kadet, Mensheviki dan Bolsheviki ini kemudian berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Tanpa pemerintahan dikendalikan oleh kaum kadet dengan bentuk pemerintahan sementara. Akan tetapi, kaum kadet tidak segera mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dituntut oleh rakyat. Kaum Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky kemudian menggulingkan kaum kadet dan memegang tampuk pemerintahan. Program kaum Mensheviki pertama-tama ialah menjunjung kembali kehormatan Rusia di mata dunia internasional karena kekalahan Rusia dalam peperangan. Setelah itu baru mengadakan perubahan pemerintahan dalam negeri. Setengah besar-besaran terhadap Jerman dalam Perang Dunia I segera dilangsungkan namun gagal. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Mensheviki. Kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh kaum Bolsheviki untuk menyusun kekuatan guna merebut pemerintahan. Revolusi Oktober tahun 1917. Ketika pemerintahan Mensheviki kehilangan kepercayaan di mata rakyat, kaum Bolsheviki segera mendekati rakyat menjanjikan adanya kedamaian dan pembagian tanah. Dengan cara ini, kaum Bolsheviki mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Kaum Bolsheviki yang semula telah mempersiapkan diri dengan mengadakan wamil kepada para pekerja yang kemudian menjadi pengawal merah di bawah pimpinan Trotsky siap untuk merebut kekuasaan. Revolusi dimulai di Petrograd lagi di bawah pimpinan Lenin yang menyerukan untuk mendirikan Republik Soviet. Angkatan darat dari Angkatan Laut di Petrograd memihak Lenin. Pada tahun 25 Oktober 1917, pemerintah Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky berhasil digulingkan. Kaum Bolsheviki akhirnya berhasil memegang tampuk pemerintahan baru di Rusia. Dampak Revolusi Rusia. Revolusi Rusia 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Raja Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991. Pemerintah profesional merupakan aliansi antara kaum liberal dan kaum sosialis yang ingin melaksanakan reformasi politik, membuat eksekutif yang dipilih secara demokratis dan Dewan Konstituante. The Provisional Government without protest after the Tsar's abdication. The commanding generals of the Russian army were loyal to the revolution and the provisional government following the Tsar's abdication. Artinya, pemerintahan profesional tanpa protes setelah adanya abdikasi Tsar Rusia. Pemerintah utama dari tentara Rusia sangat mewah terhadap revolusi dan pemerintah profesional mengikuti segala abdikasi Tsar Rusia. Sedangkan revolusi tahap kedua yaitu Revolusi Oktober terjadi pada tanggal 7 November 1917 menurut penanggalan Gregorian di Rusia. Sedangkan menurut
Sedangkan menurut penanggalan Julian, peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1917. Oleh sebab itu, revolusi ini disebut Revolusi Oktober karena Rusia menggunakan kalender Julian. Yang artinya pada 1917, Rusia masih menggunakan penanggalan kalender Julian yang mengadopsi dari Peter the Great. Revolusi 1917 pertama yaitu Revolusi Februari menurut kalender Julian atau Revolusi Maret berdasar Gregorian. Dua nama yang sering dipakai Revolusi Oktober dan Revolusi November. Pada saat itu, kaum komunis Rusia di bawah pimpinan Lenin merebut kekuasaan dengan sukses di Petrograd, ibu kota Rusia. Kala itu mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari. Pemerintahan ini diangkat setelah Tsar Nicholas II dari Rusia turun tahta karena dianggap tidak kompeten. Bila Revolusi Februari merupakan kemenangan kaum borjuis, maka Revolusi Oktober 1917 adalah kemenangan kaum Bolshevik yang kemudian dikenal dengan nama Revolusi Proletar. Lenin menyebutnya sebagai kemenangan kekuasaan Soviet. Dalam sidang 3 Dewan Pekerja Militer dan Petani di Petrograd pertengahan Januari 1918, kaum Bolshevik meresmikan berdirinya Republik Soviet Rusia yang telah diproklamirkan pada sidang sebelumnya pada tanggal 7 November 1917 dan mengubah namanya menjadi RSFSR atau Republik Soviet Sosial Federasi Rusia. Bolshevik kemudian menyusun berbagai kebijakan baik politik maupun ekonomi untuk memperbaiki keadaan akibat revolusi dan perang. Program-program pembangunan ekonomi Bolshevik adalah 1. Nasionalisasi perbankan, penggabungan ke dalam bank tunggal pemerintah. Yang kedua, nasionalisme, terus pembentukan kontrol pekerja atas produksi. Keempat, pembentukan monopoli pemerintah atas perdagangan luar negeri. Kelima, penyitaan tanah-tanah milik tuan tanah. Yang keenam, mengejar ketertinggalan ekonomi negara dengan cara memacu perkembangan dan kekuatan produksi. Dampak revolusi Rusia bagi Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaruh revolusi Rusia juga berdampak terhadap perkembangan pergerakan nasional Indonesia yang tampak jelas dengan pengembangan paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Kronologi terbentuknya Partai Komunis Indonesia dimulai dengan atas dasar Marxisme. Inilah pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang. Sneflit bersama-sama dengan J.A. Bansteder, H.W. Dekker dan P. Bersma berhasil mendirikan Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV. Sneflit kemudian melakukan infiltrasi atau penyusupan kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV. Akibatnya SI cabang Semarang yang sudah berada di dua pengaruh SDV semakin jelas warna Marxismenya sehingga menyebabkan perpecahan dalam tubuh SI. Dihapuskannya pemerintah Tsar yang kolot untuk selamanya. Tumbuhnya demokrasi Soviet, sebagian lawan dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau parlementer dianggap Lenin kurang demokratis. Modernisasi Rusia maju dengan pesat. Terutama dalam bidang industri dan pertanian, dalam kurun waktu lebih kurang 40 tahun, Rusia mulai dapat menyamai negara-negara industri lainnya di Eropa Barat dan Amerika. Meluasnya komunisme di seluruh dunia, hingga kini komunisme menjadi faktor kekuatan politik dunia yang perlu diperhitungkan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.